Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik 4 subtema 3. Bagaimana kabarnya anakku yang solih-solihah? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Are you ready? Yes, I am ready. Insyaallah di pertemuan ke-28 ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran matematika mengenal bangun ruang, dan untuk SBDP-nya mengenal karya imajinatif 3 dimensi. Insya Allah ya, Anda semua sudah siap? Insya Allah sudah siap ya, oke. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini untuk matematikanya 3.9 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. 4.9 mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian untuk SBDP-nya 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. 4.1 membuat karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah siswa dapat memahami ruas garis pada bangun ruang, siswa dapat menunjukkan rusuk pada bangun ruang, siswa dapat mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang, siswa dapat menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang, siswa mengenal karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian siswa mampu membuat karya imajinatif dari plastisin. Saat membersihkan sampah, Dedi dan kawan-kawan banyak menemukan kotak bekas. Kotak bekas berbentuk balok dan kubus disebut bangun ruang. Dikatakan bangun ruang karena memiliki ruang di dalamnya. Perhatikan beberapa contoh bangun ruang balok dan kubus yang ada di lingkungan sekitarmu. Ustazah ada beberapa contoh bangun ruang balok dan kubus yang ada di sini. Silakan Ananda semua amati. Ananda sudah mengenal ruas garis pada bangun datar. Pada bangun ruang juga terdapat ruas garis. Perhatikan bangun ruang berbentuk kubus berikut ini. Ruas garis pada kubus di samping adalah ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, ruas garis AD, ruas garis EF, ruas garis FG, ruas garis GH, ruas garis EH, ruas garis AE, ruas garis BE, ruas garis CG, dan ruas garis DH. Banyak ruas garis pada bangun ruang kubus adalah 12 ruas garis. Nah, ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Perhatikan juga bangun ruang berbentuk balok berikut ini. Ruas garis pada balok di samping adalah ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, ruas garis AD, ruas garis EF, ruas garis FG, ruas garis GH, ruas garis HE, ruas garis AE, ruas garis BE, ruas garis CG, dan ruas garis DH. Banyak ruas garis yang ada pada bangun balok sebanyak 12 ruas garis. Menunjukkan rusuk pada bangun ruang tidak hanya pada kubus dan balok. Ruas garis atau rusuk juga terdapat pada bangun ruang lainnya. Perhatikan gambar benda berbentuk bangun ruang berikut.
Di sini ada bentuk prisma segitiga. Rusuk prisma segitiga yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk DE, rusuk EF, rusuk DF, rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Sekarang perhatikan bangun ruang lainnya pada gambar berikut. Gambar berikut bernama 5 segi 4. Rusuk pada 5 segi 4 yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AE, rusuk BE, rusuk CE, dan rusuk DE. 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Bangun ruang kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang. Perhatikan bagian-bagian bangun ruang balok dan kubus berikut. Ini namanya sisi. Kemudian ini namanya titik sudut. Dan ini namanya rusuk. Banyak sisi pada balok terdapat 6, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak rusuk pada bangun ruang balok ada 12, dan banyak titik sudut pada bangun ruang balok ada 8. Kemudian mari kita perhatikan bagian-bagian bangun ruang pada kubus berikut. Ini namanya rusuk. Kemudian ini namanya titik sudut. Dan ini namanya sisi. Banyak sisi pada bangun ruang kubus ada 6, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak rusuk pada bangun ruang kubus ada 12. Dan banyak titik sudut pada bangun ruang kubus ada 8. Selain balok dan kubus, bangun prisma segitiga pun mempunyai bagian sisi dan titik sudut. Ini namanya sisi, dan ini titik sudut. Kemudian ini namanya rusuk. Banyak sisi pada bangun prisma segitiga ada 5, yaitu sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Banyak rusuk ada 9, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk DE, rusuk EF, rusuk DF, rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Banyak titik sudut ada 6, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Perhatikan gambar bangun ruang 5 segi 4 berikut. Perhatikan bagian-bagian dari bangun 5 segi 4. Ini namanya sisi. Kemudian ini namanya titik sudut, dan ini namanya rusuk. Banyak sisi pada bangun ruang 5 segi 4 ada 5, yaitu sisi alas dan 4 sisi tegak. Banyak rusuk pada bangun 5 segi 4 ada 8, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AE, rusuk BE, rusuk CE, dan DE. Kemudian banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 ada 5, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan titik sudut E. Anak-anakku yang solih-solihah, masih ingatkah apa itu karya seni
imajinatif 2 dimensi? Ustazah akan mengingatkan kembali, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Contoh karya seni 2 dimensi adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dari karya seni 2 dimensi, yaitu gambar atau lukisan. Selain karya imajinatif 2 dimensi, ada juga karya seni rupa 3 dimensi. Apa itu karya seni rupa 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Bahan yang digunakan untuk karya imajinatif 3 dimensi bermacam-macam. Ada yang terbuat dari bahan lunak, yaitu berupa tanah liat, plastisin, dan tanah merah. Kemudian bahan keras dapat berupa kayu, batu, rotan, daun, dan logam. Adapun contoh dari karya seni rupa 3 dimensi adalah seperti guci, relief, dan patung. Perhatikan gambar pembuatan guci di samping. Guci tersebut terbuat dari tanah liat. Pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain, misalnya media alas, meja putar, atau alat pengukir. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah Ustazah akan memberi tugas untuk di rumah, yaitu buatlah bangun ruang balok dan tunjukkanlah yang disebut sisi, tusuk, dan titik sudutnya. Kemudian buatlah karya imajinatif 3 dimensi sesuai kreativitas Ananda masing-masing menggunakan plastisin. Boleh Ananda meminta bantuan kepada ayah atau bunda. Insya Allah ya, semuanya pasti bisa. Alhamdulillah pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ustazah yakin Ananda semua pasti bisa. Dan Ustazah doakan semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daringnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.